Baik teman-teman semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas kitab Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Masyhurnya itu dikenal dengan Ibnu Aj-Jurum. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Kitab ini bagus, sering dikaji di berbagai pondok, dan insya Allah ta'ala kita akan membahas kitab ini mulai dari awal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Al-muqaddimatu ta'rifun nahwi mawdu'uhu thamaratuhu nisbatuhu wadi'uhu hukmu syari'i fihi. Definisi nahwu, judulnya, hasilnya, nisbahnya, peletaknya, dan hukum syari' di dalamnya. At-ta'rifu kalimatu nahwin tutlaqu fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'anin minha al-jihatu taqulu dhahabtu nahwa fulanin ay jihatahu. Definisi kalimat nahwu itu diitlakan, dimutlakan, dibahasakan di dalam bahasa Arab atas beberapa makna. Di antaranya adalah al-jihah, yang artinya sisi atau arah. Kamu katakan dhahabtu nahwa fulanin, aku pergi ke arah fulan. Ai jihatahu, maksudnya arah atau sisi. Wa minha ashibhu wal mithlu taqulu Muhammadun nahwu aliyin ai shibhuhu wa mithluhu. Dan diantaranya adalah ashibhu wal mithl, serupa dan semisal. Kamu katakan Muhammad nahwu aliyin, Muhammad semisal atau seperti Ali, ai shibhuhu wa mithluhu, semisal dan seperti. Wa tutlaku kalimatu nahwin fi istilahil ulama'i ala al-ilmi bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dhalika. Dan kalimat nahwu diitlakkan, dibahasakan di dalam istilah ulama, yaitu ilmu dengan kaidah-kaidah yang mana hukum-hukum itu diketahui, hukum-hukum akhir kalimat Arabiyah bisa diketahui di dalam keadaan penyusunannya dari segi i'rab, bina, dan apa yang mengikuti daripada itu. Al-mawdu'u wa mawdu'u ilmin nahwi al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi min an ahwalihal madhkurati. Judul dan judul ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyyah, kalimat Arab, kalimat Arabiyah, dari segi pembahasan tentang keadaannya yang disebutkan. Ats-tsamaratu, hasil atau buahnya. Wa tsamaratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabiyyi wa fahmul Qur'anil Karimi wal haditsin nabawiyyi fahman sahihan alladzaini huma aslu syari'atil islamiyyati wa 'alaihima madaruha. Hasil daripada mempelajari ilmu nahwu yaitu terjaganya lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab dan bisa memahami Al-Quran, hadis nabawi secara pemahaman yang benar, yang mana keduanya adalah dasar syariat Islam dan menjadi sumber
syariat Islam. Nisbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyyati. Nisbahnya yaitu dari ilmu-ilmu Arab. Wadi'uhu wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmin nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali bi amri Amiril Mukminina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Peletaknya, masyhurnya itu pertama kali ilmu nahwu dibuat yaitu oleh Abul Aswad ad-Du'ali dengan perintah Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala. Hukmu syari'i fihi wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu 'ainin 'alaihi. Hukum syari di dalam ilmu nahwu, mempelajarinya adalah fardu kifayah, dan terkadang mempelajari bagi seorang apabila telah menjadi jelas, maka hukum tersebut bisa menjadi fardhu 'ain bagi seorang muslim. Dan nama dari Abu Aswad ad-Du'ali yaitu Zalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal ad-Du'ali al-Kinani. Dia dilahirkan pada hari-hari kenabian. Beliau seorang peletak ilmu nahwu yang pertama kali membuat ilmu nahwu atas perintah sahabat Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdillah Muhammad bin Dawud as-Sanhaji al-ma'rufu bi Ibn Ajurum wal mauludu fi sanati 72 wa 600 wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyyah rahimahullahu ta'ala. Pengarang berkata, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sanhaji yang ma'ruf, yang biasa dikenal dengan Ibnu Ajurum, dilahirkan pada tahun 672 Hijriah dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 723 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Ta'riful kalami. Qala al-musannif al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidul bil wad'i. Pengarang berkata, kalam adalah lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan peletakan orang Arab. Wa aqulu lil lafdzi al-kalamu ma'nayani, ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Aku katakan kepada lafadz al-kalam itu memiliki dua makna. Salah satunya lughawi dan yang kedua adalah secara nahwi. Amal kalamul lughawiyyu fa huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Adapun kalam secara bahasa yaitu ungkapan dari apa-apa yang faidah itu bisa diperoleh dengan sebab kalam. Sama saja apakah itu secara lafadz atau bukan secara lafadz. Yang bukan secara lafadz yaitu seperti garis, tulisan, dan isyarah.
Wa amal kalamun nahwiyyu fala budda min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin. Afan, fala budda min ayyajtami'a fihi arba'ata umurin. Al-awwalu ayyakuna lafdhan, wa thani ayyakuna murakkaban, wa thalithu ayyakuna mufidan, wa rabi'u ayyakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Tadi sudah dijelaskan kalam secara lughawi. Nah, sekarang kalam secara nahwi. Adapun kalam secara nahwi, maka harus terpenuhi di dalamnya 4 perkara. Pertama, kalam itu harus lafadz. Kedua, kalam itu harus tersusun. Ketiga, kalam itu harus berfaedah. Keempat, kalam itu harus secara lafadz dengan peletakan orang Arab. Afwan, kalam itu diletakkan oleh orang Arab. Sekarang penjelasannya. Wa ma'na kaunihi lafdhan ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyyati allati tabtadi'u bil alfi wa tantahi bil ya'i. Wa mithaluhu Ahmadu wa yaktubu wa sa'idun. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati thalathi 'inda nutqi biha takunu sawtan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Fal isyaratu mathalan la tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin li'adami kauniha sawtan mustamilan ala ba'dil hurufi. Wa in kana tusamma 'inda lughawiyyina kalaman li husulil faidati biha. Makna lafadz yaitu suara yang terkandung atas beberapa huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif dan diakhiri dengan ya. Misalnya kata Ahmad. Ahmad itu ada huruf hijaiyahnya. Terus kata yaktubu ada huruf hijaiyahnya. Wa sa'id ada huruf hijaiyah. Intinya yang tersusun dari huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Ini yang dinamakan lafadz, mengandung beberapa huruf hijaiyah. Dan sesungguhnya setiap satu dari kalimat yang 3 ini ketika dilafadzkan dia menjadi suara yang terkandung atas 4 huruf hijaiyah. Kemudian fal isyarah, isyarat contohnya tidak dinamakan kalam di sisi para nahwu. Di kalangan para nahwiyin tidak dikatakan sebagai kalam karena tidak adanya suara yang terkandung atas beberapa huruf. Dan jika isyarat itu dinamakan dan sesungguhnya isyarat itu di sisi lughawi, di sisi para ahli lughah itu dikatakan sebagai kalam karena adanya faedah, menghasilkan faedah. Wa ma'na kaunihi murakkaban ayyakuna muallafan min kalimataini aw aktsara. Nahwu Muhammadun musafirun wa al-ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wa al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Makna murakkab, makna tersusun, yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Contoh, Muhammad musafirun, Muhammad sedang berpergian, dan ilmu itu bermanfaat. Terus orang yang bersungguh-sungguh mencapai tempat kesungguhannya. Terus likulli mujtahidin nasibun,
Setiap orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan bagiannya. Terus al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ilmu itu baik dari apa yang ia usahakannya. Fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarat tusamma kalaman wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw aktsara. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda nuhati illa idan damma ghairuha ilaiha sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati sabiqati am taqdiran. Kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun fahadhihi al-kalimatu tu'tabaru kalaman li'anna taqdira Muhammadun akhi fahiya fi taqdiri ibaratun mu'allafatun min thalathi kalimatin. Maka setiap ungkapan dari ungkapan ini dinamakan sebagai kalam. Tadi ungkapan Muhammad musafir sampai al-ilmu khair ma tas'a ilaihi itu dinamakan kalam. Dan setiap kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih. Maka kalimat yang satu tidak dinamakan sebagai kalam di sisi ahli nuhah, di sisi para ahli nahwu, kecuali apabila selainnya itu bergabung dengannya, apabila kalam ini bergabung dengan kata yang lain, satu kalimat ini bergabung dengan kata yang lain, sama saja apakah gabungan selainnya itu secara hakiki seperti contoh-contoh yang berlalu atau secara takdir. Sebagaimana apabila dikatakan kepadamu man akhuka, siapa saudaramu, maka kamu katakan Muhammad. Nah, maka kalimat ini dianggap sebagai kalam. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu man akhuka, siapa saudaramu, fataqul, kamu katakan Muhammad, kamu mengatakan Muhammad itu sudah menjadi kalam karena kamu menjawab dari pertanyaan orang lain. Li'anna taqdira Muhammadun akhi, karena di situ ada takdir yaitu Muhammad akhi, Muhammad itu saudaraku. Fahiya fi taqdiri ibaratun mu'allafatun min thalathi kalimatin, yaitu di dalam takdir ada ungkapan yang tersusun dari 3 kata. Wa ma'na kaunihi mufidan ayyahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhar. Falau qulta idza hadara al-ustadu la yusamma dhalika kalaman walau annahu lafdun murakkabun min thalathi kalimatin li'anna al-mukhataba yantadiru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustadi. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. Makna mufid, makna bermanfaat. Makna mufidan, makna yang secara berfaedah, yaitu diamnya orang yang berbicara itu menjadi baik, di mana pendengar itu tidak menunggu sesuatu yang lain. Seandainya engkau katakan idza hadarul ustadu, apabila ustadz telah hadir, itu tidak dinamakan suatu kalam. Dan seandainya bahwasanya itu adalah lafadz yang tersusun dari 3 kalimat, karena yang diajak bicara itu menunggu apa yang kau akan katakan setelah ini dari apa yang tersusun atas hadirnya ustadz.
Jadi idza hadarul ustad, apabila ustad telah hadir, di situ pendengar itu masih menunggu. Apabila ustad telah hadir, hadir untuk apa gitu loh. Jadi ini belum dinamakan kalam. Fa idza qulta idza hadarul ustadu ansata talamidu sara kalaman li husulil faidati. Apabila engkau katakan apabila ustaz telah hadir, maka murid-murid itu menjadi diam. Soro kalaman, inilah yang dinamakan kalam karena adanya faidah. Wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi an takuna al alfadul musta'milatu fil kalami minal alfadil lati wada'atha al-arabu litalalati ala ma'na minal ma'ani. Makna secara peletakan orang Arab yaitu lafaz-lafaz yang digunakan di dalam kalam itu dari lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk pendalilan terhadap makna-makna. Masalan, hadara kalimatun wada'ahal arabu lima'nan wa huwa husulul huduri fi zamanil madi, wa kalimatun Muhammad qad wada'ahal arabu lima'nan wa huwa dhatu syakhsi al musamma bihadzal ismi. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad ista'malta kalimataini kullun minhuma mimma wada'aha al-arabu bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajamu kal fursi wat turki wal barbar wal firanji fa innahu la yusama fi urfi ulama'il arabiyyati kalaman wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Misal kata hadoro, orang Arab meletaknya karena makna, untuk sebuah makna, yaitu adanya hadir, terjadinya hadir itu di waktu lampau. Dan kata Muhammad, terkadang orang Arab itu meletakkannya karena suatu makna, yaitu dia memiliki seseorang yang dinamakan isim. Muhammad ini dinamakan nama seseorang. Maka apabila engkau katakan Muhammad telah hadir, terkadang engkau menggunakan dua kata, hadar Muhammadun. Sungguh engkau menggunakan dua kalimat. Setiap dari keduanya orang Arab meletakkannya. Maksudnya hadar Muhammadun ini sering digunakan oleh orang Arab. Berbeda apabila engkau mengatakan dengan kalam yang diletakkan oleh orang Ajam seperti al-Fursi, Turki, wal Barbar, wal Fironji. Maka sesungguhnya itu tidak dinamakan kalam di dalam urufnya ulama Arabiyah. Dan para ahlul lughah yang lain sesungguhnya itu menamakannya sebagai kalam. Amsilatun lil kalamil mustawfi syuruti. Contoh kalam yang terpenuhi syaratnya. Al-jawu sahwun. Al-jawu udara. Al-jawu udara, ya, jawu udara itu
Al-jawu sahwun, cuaca itu cerah. Al-bustanu muthmirun, kebun itu berbuah. Al-hilalu sati'un, hilal itu muncul. As-sama'u sofiyatun, langit itu bisa cerah, sofiyah. Yudhi'ul qamaru laila, bulan itu bercahaya di malam hari. Yanjahul mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu sukses. La yuflihul kasulu, orang yang malas itu tidak beruntung. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Muhammadun safwatul mursalina, Muhammad adalah utusan yang terpilih. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kami. Amsilatun lil lafdil mufradi, contoh-contoh lafaz yang mufrad. Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, qoma, min. Amsilatun lil murakkabi ghairil mufidi, contoh-contoh yang tersusun, contoh-contoh untuk tersusun yang tidak berfaedah. Madinatul Askinah, Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Abdullah, Hadramaut, lau ansofan nasu, seandainya manusia itu bersikap tengah-tengah. Idaja asyita'u, apabila telah datang cuaca dingin, musim dingin. Mahma akhfal mura'i, kapanpun orang yang ria itu takut. Intola'atis syamsu, sungguh matahari, jika matahari itu telah terbit. Wallahu a'lam. Jadi ringkasannya di dalam kitab Tuhfatus Tsaniyah ini, al-kalam itu ada dua bagian. Yang pertama adalah secara lughawi. Terus yang kedua secara nahwi. Nah, secara lughawi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu secara lafdon yang kedua ghairu lafdon, ghairu lafdin. Nah, yang ghairu lafdin ini dibagi menjadi 4 lagi. Ini menjadi 3 afan, yaitu al-khat, al-kitabah, yang ketiga yaitu al-isyarah. Terus yang secara nahwi ini harus terpenuhi beberapa syarat. Yaitu secara lafaz, terus murakkab, harus murakkab, yaitu terusnya tiganya mufid, harus mufid. Terus yang terakhir sesuai peletakan orang Arab. Ini ringkasannya. Sekian.
Semoga bermanfaat di video kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.